Masih di FVP Forever Pagi dengan Mas Ari Wibowo. Ini eksklusif sekali setelah sidang mediasi. Ini pertama kali lagi ketemu. Ya. Sebetulnya sepanjang iklan kita ngobrol. Iya, sedih-sedih. Aku sedih sih. Ya. Serius banget tadi aku ngedengerin itu kayak sebenarnya kalau perjalanan 17 tahun itu kan perjalanan yang panjang banget ya sebenarnya, dan kayaknya harusnya sih hal-hal indah itu akan saling memperkuat. Dan kita bisa Gue melihat jadi juga, sedih, ya kan? kita melihat juga dari itu ekspresi dan juga perlakuan dari mertua. Iya. Pas ketemu juga sampai nangis itu. Sedekat itu. Deket, aku sama mertua tuh deket. Kita karena kan gini ya, orang tuaku kan sudah pisah juga ya. Ibu saya kembali ke Jerman, papa saya sekarang besok ulang tahun ke 94. Masya Allah. Jadi udah Sehat-sehat, iya. Om. Terima kasih. Iya. Besok ulang tahun ke 94, jadi maksudnya udah tua banget juga. Jadi sebetulnya ya anak-anakku ya yang namanya keluarga yang paling dekat, yang selalu ngerayain Natal bareng, ulang tahun bareng, ya itu dengan keluarganya Inge. Jadi udah pasti aku deket dengan Oke, mereka. dan sampai meneteskan air mata. Iya, kasihan sekali. Ngasih 100.000 sebulan bener gak sih? Nah kan tadi udah dibilang itu, gini loh. Mbak Inge aja Mbak Inge sekolahnya di Vancouver, Makanya. di Melbourne. Jadi mertua aku itu bukan orang susah, orang sangat punya gitu. Jadi mereka nggak butuh 500.000 dari aku tuh nggak butuh. Jadi mereka aja sebetulnya kesel dengan ada pemberitaan Ari ngasih 500.000. Dia bilang ya ampun Ri, mana pernah sih Mami minta-minta. Gue ya iya mah itu kan media aja gitu, nggak usah percaya gitu ya. Okay. Mereka baru sadar gitu, oh media tuh bisa kayak begitu. Tapi karena saking dekatnya pertama kali mendengar apa yang disampaikan sama mamanya Mbak Inge pada saat itu, ibu mertua. Oh kalau ibu mertua sih benar-benar berusaha keras, ibu mertua, kakaknya, bapak mertua tuh berusaha keras supaya perpisahan ini tidak terjadi. Gitu. Makanya dia bisa nangis begitu karena memang sebetulnya ya kita semua tuh tidak mau. Dan sampai titik ini pun belum ada kepastian, kok bisa saja tiba-tiba misal ya. Kita nggak ada yang Tuhan yang maha membalik-balikan Kita nggak ada yang hati. tahu. Awal cekcok, Ya. tiba-tiba maaf. Kok tiba-tiba ada isu orang ketiga gimana sih? Oh ya, oke. Jadi kalau surat ini maksudnya surat gugatan ya, pertama masuk itu kan tulisannya cuman kayak cekcok perselisihan gitu ya, yang tidak ketemu jalan keluar gitu. Karena memang di awal saya pun tidak mau menyampaikan soal pihak ketiga itu ya, cekcoknya kan bisa Tentang sebabnya apapun. apa gitu ya kan. Ya kalau misalnya bagi Inge kurang nafkah itu jadi cekcok ya bisa aja. Bagi aku itu karena pihak ketiga bisa aja. Tapi kan ya cekcok itu terjadi. Cuman memang kita kan tidak mau membongkar aib orang, kita tidak mau ngomongin yang jelek, yang negatif, biar itu kan di dalam persidangan yang tertutup aja gitu ya kan. Jadi cukup hakim, saksi yang tahu gitu. Tapi ini cuman akhirnya terpaksa aku ngomong gitu. Terpaksa aku ngomong karena kembali dari pihak orang-orang yang ada di sekitar Inge itu bicara bahwa di sini sama sekali tidak ada unsur pihak ketiga. Kalau aku diam aja, artinya aku membenarkan pernyataan dari pihaknya Inge bahwa tidak ada mengungkap tuh. Padahal nggak mau ungkap gitu. Cuma akhirnya karena dari ya itulah ngomong terus kan, ketemu kamera selalu sibuk ngomong itu ya dari pihaknya Inge, bukan Ingenya ya, tapi orangnya Inge. Jadi mau nggak mau saya harus klarifikasi bahwa kalau dibilang bukan karena pihak ketiga ya itu salah gitu. Artinya memang ada pihak ketiga, udah gitu doang. Tanpa detail menjelaskan. Tanpa detail. Oke. Dan emang nggak perlu detail nanti di dalam persidangan aja. Dan Publik nggak perlu tahu lah. Publik tidak perlu tahu karena apa? Jejak digital itu selalu ada, kasihan anak-anak. Dan yang berumah tangga kan Mas Ari dengan Mbak Inge. Iya, biar Nah, kita aja yang selesaikan. Masalahnya media tampaknya lebih detail. Coba kita klarifikasi ya. Kalau misalnya kita Apa ya? Ini kita ada beberapa artikel nih. Kalau itu kita klarifikasi. Coba artikel yang ini. Ari Wibowo akui masih sayang Inge Anugrah meskipun ada rasa kecewa. Image saya dirusak oleh seseorang yang sudah 17 tahun bersama. Jadi begini. Yang merusak bukan Inge secara langsung, tapi kan melalui orang-orang yang mewakili Inge di sini, iya kan? Nah, saya tanya sama Inge, kamu gak keberatan nih? Mereka ngomong seperti ini? Ya, awalnya kelihatannya tidak terlalu keberatan gitu. Itu yang bikin saya kecewa gitu. Kamu kok nggak mau
tolong kasih tahu dong, nggak usah ngomong kayak begitu gitu. Ini kan kebohongan, ini kan nggak bener gitu. Cuman kayaknya ya ini loh, Inge yang aku kenal tuh bukan Inge yang aku lihat sekarang. Jadi aku ngelihatnya tuh dia tuh terlalu mudah dia nggak punya prinsip dan terlalu mudah digoyangkan, dikasih tahu dikasih nasihat yang bagi aku mungkin salah gitu. Ya. Kalau dikatakan, maaf kalau saya salah, menikmati pemberitaan yang ada? Baik. Menikmati mungkin awal-awal dia oke gitu ya, karena dia ngelihat banyak banget yang mendapat support, mendukung Inge ya kan. Tapi kok lama-lama semakin kesini kan, lah mertuanya aja ngomong baik tentang aku. Akhirnya Inge pun keluar pernyataan, oh enggak kok sebetulnya Ari tuh orang yang bertanggung jawab, mencukupi semua. Nah kan jadinya netizen jadi bingung, loh ini gimana sih, awal katanya nggak dinafkahi, sekarang kok dibilang kecukupan, nggak ada kekurangan, tanggung jawab. Jadinya yang bener yang mana gitu. Nah sekarang tuh kan udah netizen mulai 50-50 gitu. Ada yang masih nggak ikutin berita, nggak nonton FYP, iya kan, jadinya mikirnya masih pembalut wanita masih dihitung segala macam, iya kan, dibatasin 10 juta, masih ada yang berpikir seperti itu. Ya udah biarin aja, kita nggak bisa menyenangkan semua hati semua orang. Tapi minimal kan saya terima kasih bisa datang ke sini, bisa klarifikasi. Karena kalau nggak begini, betul. Kebohongan akan ada di luar sana terus. Kemarin ada ngomong kan gini, iya Ari Wibowo ganteng-ganteng pelit, mendingan Ari Kriting, kata gitu. Gak ada Mas Ari, gak ada yang ngomong gitu, yang ngomong dia sendiri Mas Ari. Bener, sumpah, ada yang ngomong, lu sendiri yang ada di otak lo. Gak ada, bener mas, ada yang ngomong gitu. Iya bener, sama-sama Mas Ari gitu kan ya kan. Tapi Mas dalam gugatan perceraian, apakah Mas Ari menuntut hak asuh anak? Iya betul, saya menuntut hak asuh anak. Kenapa Mas? Kenapa tidak? Karena anak-anak... Kenapa? Mbak mendingan bawa minum deh Mbak ini. Kayaknya aku baru ngobrol bentar aja udah posesif ya. Gini loh. Sampai kapanpun Inge adalah ibu dari kedua anak kami, Kenzo dan Marco. Dan itu tidak mungkin siapapun yang pegang hak asuh, tidak mungkin aku akan kayak melarang anak-anak untuk bisa ketemu dengan ibunya. Sebaliknya anak-anak aku juga pasti tidak mungkin mau dilarang sama aku untuk ketemu dengan mamanya gitu. Jadi ini hanya supaya mempermudah, karena kan memang aku yang membiayai dan emang anak-anak maunya ikut aku. Oh iya, anak-anak sendiri gimana? Anak-anak yang pengen. Anak-anak memang maunya ikut aku. Jadi kan kalau begitu kenapa nggak sekalian aku aja yang pegang hak asuh anak. Usia berapa aja sih? Hah? Anaknya usianya 15 dan 13. Pada saat mendengar situasi ini, mama papa akan bercerai gitu, gimana mereka? Pastinya sedih lah. Pastinya sedih, tapi mereka tahu apa yang terjadi. Mereka tahu kebenaran, tahu faktanya, dan itu sebabnya ya mereka juga memilih untuk ikut aku. Kenapa mereka memilih bersama dengan papanya? Ya gini, sebetulnya bukan mereka aja. Inge pun pernah ngomong ke saya, tapi kalau kita cerai nanti aku kan nggak bisa ngerawat anak-anak lagi. Aku kan harus mulai berusaha, aku harus mulai karir baru. Dan aku bilang ya nggak apa-apa. Kan anak-anak bisa ikut aku, toh aku nggak akan pernah melarang untuk ketemu gitu, nggak mungkin. Iya, cuma tanggung jawab dan lain-lainnya. Iya, cuman gini ya, kalau memang kan saya kan sudah ada, karir saya sudah jelas, ya kan. Sekarang pun lagi membuka, lagi memulai hal-hal yang baru, ya kan. Kalau Inge kan ya dia benar-benar sekarang pun udah kelihatan sih di Instagram kan dia udah mulai banyak aktivitas, endorsement, olahraga segala macam. Jadi sebetulnya ya Inge pun sudah mulai. Nah kan susah kalau misalnya dia masih harus urus anak tapi harus mulai berkarir. Ya aku kasih Inge kesempatan, silakan berkarya aja, berkarya aja. Suka olahraga. Dia suka olahraga banget. Emang dia tiap hari olahraga. Kalau Mbak Inge mah angkat barbel, aku nelen barbel kebanyakan jadi. Yang jelas, apapun keputusannya nanti,
anak-anak intinya tetap mempunyai hak untuk mendapatkan Betul. perhatian dari kedua orang tua. Dan itu dan akan dilakukan ya. Dapat kasih sayang dari keduanya, dapat perhatian dari keduanya, dan bisa menghormati kedua orang tuanya juga terus selamanya. Dan maunya juga aku sama Inge itu jangan sampai dibuat jadi kayak bermusuhan gara-gara Selesai, putus gara-gara gitu. gorengan media, gara-gara orang yang ada di sekitar Inge yang berusaha menghasut, memanas-manasin gitu. Awalnya kan baik-baik aja ya. Awalnya baik-baik aja. Ya walaupun ada masalah apa ya kita nggak perlu tahu, tapi jangan digoreng jadi Iya. macam-macam. Ya udah pokoknya intinya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja Amin. apapun yang ditanya nanti. Gitu kan. Amin, 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 Nah, amin.